Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mita Kurnia Dewi dari kelas IPA akan mempresentasikan tentang pola komunikasi pemerintahan. Nah, sebelum masuk ke pola komunikasi pemerintahan, saya jelaskan dulu apa itu komunikasi pemerintahan. Nah, komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Bahwa komunikasi pemerintahan ini mengacu pada tujuan, peran, dan praktek komunikasi yang dilaksanakan oleh politis eksekutif dari lembaga-lembaga publik lainnya dalam rangka pemikiran politik. Nah, selanjutnya yaitu pola komunikasi menurut Laswell. Nah, pola komunikasi menurut Laswell ini adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikasi yang menimbulkan efek tertentu. Nah, model komunikasi Laswell ini menggambarkan kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitikberatkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ia kemukakan. Nah, elemen-elemen dari menurut pola komunikasi Laswell ini ada 5. Yang pertama yaitu Laswell menerapkan elemen yang pertama yaitu who, what, to whom, channel, yang terakhir yaitu efek. Nah, yang who yaitu menuju pada komunikator atau sumber yang pengirimannya pesan, yang what itu merujuk pada isi pesan, to whom itu menuju pada penerima pesan, yang in which channel yaitu merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk pengiriman pesan. Yang kelima yaitu with one yang merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Nah, kelebihan dan kekurangan menurut pola komunikasi Laswell ini, kalau kelebihannya ada 3 dan kekurangannya juga ada 3. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama adalah model komunikasi sangat sederhana, yang kedua mudah dipahami, dan yang ketiga yaitu dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi. Nah, untuk kekurangannya juga ada 3, yaitu tidak adanya konsep tujuan komunikasi, tidak adanya konteks di mana komunikasi itu berlangsung, dan tidak adanya konsep umpan balik atau feedback. Nah, untuk selanjutnya yaitu pola komunikasi menurut Chanyon. Dari pengertiannya, model ini membahas tentang masalah dalam pengiriman pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandalkan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan dan pengirimannya dengan suatu saluran kepada penerima, kemudian membuat ulang pesan tersebut. Nah, ini adalah pengertian pola komunikasi menurut Chanyon. Nah, ini adalah model komunikasi Chanyon yang ada 4. Yang pertama informasi guard, yang kedua adalah transmit, yang keempat adalah sinyal, yang keempat ada retrieve. Terus yang retrieve itu ada destination, yang signal itu ada notice guard. Nah, ini adalah model komunikasi Chanyon ini melukiskan suatu sumber yang menyadari atau menciptakan pesan yang menyampaikan melalui suatu saluran kepada seseorang penerima yang menciptakan ulang pesan tersebut. Model komunikasi ini dapat diterapkan kepada konteks-konteks komunikasi lainnya, seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, atau komunikasi massa. Nah, yang ketiga yaitu model komunikasi menurut Syahruh. Dalam model komunikasi ini yang dipublikasikan pada tahun 1954, Syahruh membuat 3 model yang dimulai dari komunikasi manusia yang sederhana, kemudian dikembangkan dalam memperhitungkan pengalaman 2 individu hingga model komunikasi yang interaktif. Nah, ini yang menurut Syahruh yang ada 3 model, yaitu sumber bisa berupa
Yang pertama yaitu sumber bisa berupa seorang individu berbicara, menulis, menggambar, dan bergerak seperti koran dan televisi. Nah, yang kedua, pesan bisa berupa individu yang mendengarkan gelombang suara, lambaian tangan, atau sinyal yang mempunyai makna. Nah, yang ketiga yaitu sasaran dapat berupa individu yang melihat, membaca, anggota dari sebuah kelompok seperti diskusi kelompok dan pembacaan surat kabar. Nah, ini adalah 3 unsur menurut Syahrum. Nah, yang keempat yaitu model komunikasi menurut Berlo. Nah, model komunikasi menurut Berlo ini adalah model yang menggambarkan proses komunikasi melalui model komunikasinya. Berlo menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi setiap elemen yang dimiliki individu dalam proses komunikasi guna membuat komunikasi menjadi lebih efisien. Nah, model komunikasi ini juga menekankan pada proses encoding dan decoding yang terjadi sebelum atau score atau sender pengiriman pesan dari sebelum penerima atau review penerima pesan. Nah, ini adalah model menurut Berlo. Nah, ini adalah model menurut Berlo, ada 4 yaitu score, mission, channel, dan review. Nah, ini ada, kalau score itu ada social system dan lainnya. Kalau mission ada konten, yang channel yaitu ada research, reselling, yang review ada kultur sosial, dan sistem ada computer skill. Nah, itu adalah penjelasannya dari mission, channel itu apa aja, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah model komunikasi menurut Seiler. Nah, model komunikasi menurut Seiler ini dapat memahami hakikatnya komunikasi harus mengetahui prinsip-prinsip komunikasi. Nah, ini adalah model komunikasi menurut Seiler ini harus memahami 4 prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah kegiatan yang terus-menerus. Yang kedua adalah komunikasi sistem seperti pesan atau media. Yang ketiga adalah komunikasi bersifat transaksi. Yang keempat, komunikasi dapat terjadi disengaja atau tidak disengaja. Nah, itu adalah prinsip-prinsip menurut Seiler. Nah, ya selanjutnya yaitu kaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi sebelumnya saya mengaitkan dengan pola komunikasi Laswell. Jadi kan sebelumnya tadi kan Laswell sudah dijelaskan bahwa pola komunikasi itu ada word, wide, channel, dan lainnya. Jadi saya akan memaparkan satu-satu. Wu itu adalah siapa yang berbicara, yaitu Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Saywat yaitu mengeluarkan kebijakan pemerintah yang berupa kebijakan PSBB. Nah, mengeluarkan kebijakan pemerintah berupa kebijakan PSBB ini dalam pencegahan COVID-19. Nah, Inway Channel menggunakan media sosial atau berita. Nah, kebijakan ini dipublikasikan melalui media sosial atau berita berupa televisi dan kabar dan sosial media lainnya. Nah, yang keempat yaitu to warn kepada masyarakat dihimbau agar tetap stay at home. Nah, di sini pemerintah pusat memberikan kebijakan yaitu menghimbau masyarakat agar tetap di rumah agar mencegah agar memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Terus yang kelima, with in effort pemerintah yang ada di Jakarta. Nah, di sini yang memberikan kebijakan yaitu pemerintah yang ada di Jakarta. Nah, terus saya mengaitkan dengan teori Sanyol. Nah, Sanyol ini kan teorinya yaitu pengirimannya masalah pada pengiriman pesan. Nah, saya kaitkan dengan pencegahan COVID-19. Nah, di sini contohnya adalah kuliah daring atau work home yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu yang mana pada kuliah ini ada
masalah, yaitu seperti sinyal atau internet atau lainnya. Nah, di situ kita juga bisa dapat menghambat perkuliahan atau menghambat sekolah yang ada. Nah, di situ saya mengaitkan dengan dua teori. Yang pertama yaitu dari Lasswell dan yang kedua dari Shannon. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.